أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang telah memberikan kita hidayah, taufik, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita pada siang yang berbahagia ini menjalankan dan menegakkan sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu salat Jumat berjamaah. Tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salawat beserta salam. Begitu juga kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia mengikuti beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita belajar ilmu agama untuk mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita amalkan dan kerjakan. Belajar ilmu agama untuk mengenal larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tinggalkan dan jauhkan. Karena itulah sejatinya hakikat sebuah ketakwaan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sejatinya sebaik-baik dan seindah-indah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjumpai kematian yang niscaya, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban yang mulia ini adalah sebuah tanda bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa dan bersua dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Saking istimewanya, para ulama salaf terdahulu rahimahumullahu ta'ala berdoa tidak sejak bulan Sya'ban, tidak sejak bulan Rajab, tapi setengah tahun sebelum Ramadan tiba. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka sejak 6 bulan yang lalu, sejak setengah tahun yang lalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan memang bulan yang istimewa. Saking istimewanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergembira kehadiran bulan Ramadan, berbahagia. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena di antara cara kita memaksimalkan bulan Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan, adalah untuk mengenal istimewanya bulan Ramadan agar kita semangat mempersiapkan bekal menyambutnya. Seorang tamu yang agung akan kita perlakukan jamu dengan sebaik-baiknya. Berbeda kalau orang tidak tahu ini tamunya siapa. Dia akan menyiapkan makanan ala kadarnya, fasilitas ala kadarnya. Berbeda kalau kita kenal ini tamu yang luar biasa, kita akan siapkan makanan terbaik, dari koki yang terbaik, dari rumah makan yang terbaik, karena ini adalah tamu yang istimewa. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi SAW yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya.
Kata beliau, qad ja'akum Ramadan, wahai para sahabat-sahabatku, sebentar lagi nih, 2 bulan 2 minggu lagi Ramadan akan datang. Syahrul mubarakun, dan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan mubarak artinya penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh keutamaan, dan penuh keistimewaan. Dan dalam hadis yang panjang ini disebutkan di antara istimewanya bulan Ramadan, yang pertama, kata Nabi melanjutkan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamah, yaitu bulan puasa. Karena Allah wajibkan di bulan tersebut kita berpuasa 1 bulan penuh. Bahkan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu rukun Islam yang keempat, shaum syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seandainya di bulan Ramadan kita berpuasa, artinya kita akan mendapatkan keistimewaan dari puasa, mendapatkan masuk pintu surga, meningkatkan mencapai derajat takwa, diampuni dosa-dosanya, pahala yang tiada batas, mendapatkan syafaat di hari kiamat, meraih kebahagiaan. Artinya semua keistimewaan puasa itu akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena itulah Nabi SAW dalam sebuah hadisnya An-Nasai dan semisalnya, alaika bisyam, berpuasalah kalian, fa innahu la misla lahu, karena puasa tidak ada tandingannya. Karena puasa tidak ada nomor 2. Karena puasa adalah amal yang tiada taranya, maka istimewalah bulan Ramadan karena di bulan Ramadan kita berpuasa. Kemudian Nabi melanjutkan poin yang kedua, tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan istimewanya dibuka pintu-pintu surga dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Para ulama mengatakan maksudnya adalah benar-benar dibuka pintu surga dan benar-benar ditutup pintu neraka. Tapi sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah kita dimudahkan berbuat ketaatan dan kita dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Kita yang belum pernah sholat malam 11 bulan, tiba-tiba kita sholat tarawih, sholat malam, bukan 1, 3, 5 rakaat, tapi 11 rakaat setiap malamnya. Kita yang 11 bulan tidak pernah membaca Al-Quran, dimudahkan kita mulai membaca juz demi juz, ada yang khatam, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita diperintahkan untuk berpuasa bulan Ramadan, untuk sholat tarawih, dan diantara hikmahnya agar kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan, siapa yang salat tarawih bulan Ramadan, salat tarawih di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu jika dia melakukannya dengan keimanan dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara juga poinnya, bulan Ramadan adalah bulan peleburan dosa, bulan ampunan istimewa. Selain dia adalah bulan berpuasa, dia juga adalah bulan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa tughallu fihi syayatin. Nabi melanjutkan dalam hadisnya, setan-setan dari kalangan jin dibelenggu, diikat tangannya. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah masih ada yang tidak salat di bulan Ramadan, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah, kata para ulama, sebagian mengatakan maksud dibelenggu setan-setan adalah tidak diberi keleluasaan menggoda sebagaimana di luar bulan Ramadan. Artinya aksesnya terbatas, geraknya terbatas, tetap ada, tapi dia tidak bisa menggoda seperti di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan yang diikat dan dibelenggu hanyalah para pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, adapun kroco-kroconya, anak-anak buahnya, maka masih bebas berkeliaran. Jadi orang yang berbuat dosa maksiat di bulan Ramadan, sejatinya imannya lemah, kalah dengan setan-setan di level bawah.
Akan tetapi ada yang mengatakan benar-benar dibelenggu, benar-benar diikat dan tidak bisa menggoda. Lantas kenapa ada dosa dan maksiat? Karena sebab dosa bukan hanya dari setan dari kalangan jin, tapi yang pertama adalah dari setan dari golongan manusia. Teman-teman kita yang mengajak kita tidak puasa, orang-orang yang mengajak kita untuk tidak sholat, kemudian diantara lagi adalah hawa nafsu di dalam hati kita. Innan nafsa la'amaratun bisu, ada nafsu-nafsu yang merintah kita kepada keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat. Jiwa kita yang memang bermasalah. Dan juga dia mengatakan karena kita sudah dididik oleh setan 11 bulan, sudah dididik untuk berbuat dosa dan maksiat. Seandainya setan pun terbelenggu selama sebulan, hasil didikan tadi sudah melekat ada pada diri kita. Kita sudah terpengaruh seperti kita sedang mengaduk kopi maupun teh dengan kencang, kemudian kita cabut sendok kita, tetap saja air masih berputar meskipun sendoknya sudah diangkat. Begitu juga sikap kita, sifat kita, karakter kita sudah dididik oleh setan 11 bulan, meskipun dibelenggu kita masih berbuat dosa dan maksiat, wal iyazubillah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Yang keempat adalah terdapat malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Mungkin di antara kita tidak ada yang usianya 83 tahun, tapi dengan cara beribadah di malam Lailatul Qadar kita seperti beribadah 83 tahun lamanya. Karena itulah kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang sedikit umurnya, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh dan generasi-generasi awal ratusan ribuan tahun. Terasa tidak adil, tapi kita mendapatkan keistimewaan yaitu dengan Lailatul Qadar 83 tahun setiap tahunnya. Siapa yang memaksimalkannya mendapat kebaikan yang begitu banyak, luar biasa. Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW, meskipun usianya tapi Allah berikan Lailatul Qadar. Dan di malam inilah malam turunnya Al-Quran, sehingga dikenal juga Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, sehingga kita katakan bahwasanya tidak benar nuzul Quran turun tanggal 17 Ramadan, tidak, karena Lailatul Qadar terdapat pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan juga ini dalil kita diperintahkan memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa kita khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan, sebagaimana Nabi SAW mengkhatamkan sekali sebulan bersama malaikat Jibril membaca bacaan Al-Quran. Maka marilah kita sibukkan nanti Lailatul Qadar 10 malam Ramadan dengan salat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dan dengan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni jika sendiri. Maka di antara hal yang harus kita pahami, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang dihalangi dari kebaikan di Lailatul Qadar yang cuma 1 malam, maka orang tersebut benar-benar dihalangi dari banyak begitu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami dari keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulannya puasa, Ramadan adalah bulannya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, bulan ampunan, pengampunan dosa, dan juga bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan-setan yang durjana. Dan yang terakhir adalah Ramadan adalah bulan terdapat Lailatul Qadar, beribadah seperti 83 tahun, 1000 malam, 1000 hari. Ini sebuah istimewa yang luar biasa. Maka marilah kita maksimalkan ibadah ini di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan memang istimewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar, kemudian mengatakan amin
di anak mimbar yang pertama, amin dan amin. Sahabat keheranan karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan hal yang demikian sebelumnya. Mereka bertanya, apa yang membuatmu mengatakan amin, amin dan amin ya Rasulullah? Kemudian beliau mengisahkan bahwa barusan tadi malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan, mendoakan kecelakaan, mendoakan kesengsaraan untuk 3 jenis manusia. Dan ingat, ini doa disebutkan oleh malaikat Jibril, malaikat terbaik, diaminkan oleh manusia terbaik Nabi SAW. Rahima anfu rajul, celakalah seseorang. Siapa mereka? Man dakhala alaihi Ramadan, orang yang Allah berikan kenikmatan bersumber dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, suman salakha minhu qabla an yughfaralah. Kemudian ketika bulan Ramadan beranjak pergi masuk 1 Syawal, kita tidak diampuni dosa-dosanya karena kita tidak menikmati dan memaksimalkan istimewanya Ramadan. Kita menyia-nyiakan Ramadan sebagaimana kita telah menyia-nyiakan bulan-bulan sebelum Ramadan. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Ingatlah dan sadarilah bahwasanya Ramadan itu berlalu begitu sangat cepat sekali. Sebelum masuk Ramadan kita paham ini Ramadan belum cepat. Seperti sekarang Sya'ban tidak terasa sudah setengah Sya'ban. Begitu juga bulan Ramadan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang berjumpa, yang dijamin berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan atau tahun ini. Sebagaimana ada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggal dalam 1 tahun terakhir. Mereka berandai-andai berjumpa dengan Ramadan 1443 Hijriah, tapi ternyata takdir mendahulunya. Dan bisa jadi dan sangat mungkin jadi Ramadan nanti adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka tanamkanlah keyakinan ini Ramadan terakhir saya, ini adalah Ramadan yang berlalu begitu cepat, dan ini adalah Ramadan yang semoga jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perjumpaan dengan bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat, semangat, dan bisa memaksimalkannya dan menjadikannya bulan Ramadan bulan yang paling indah dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' minha ila ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.